Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 259. Di ibu kota provinsi Kekaisaran, bukan rahasia lagi bahwa keluarga Su bermaksud untuk berurusan dengan Su Yi, dan itu sudah lama terjadi. Dari faksi kelas atas hingga faksi kelas atas, berbagai macam klan kecil, sekte, dan geng, semua orang memiliki pendapat yang sama. Su Yi pasti akan ditekan. Kenyataan tampaknya membuktikan kesimpulan mereka akurat. Pertama, kepala keluarga Zheng Tianhe dicopot dari posisinya. Hampir segera setelah itu, gubernur provinsi baru, Mu Zongting, dipenjarakan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, kekuatan keluarga Su menahan bahkan orang-orang dan faksi yang berhubungan dengan Su Yi. Semua ini hanya menegaskan asumsi awal orang-orang, Su Yi akan sulit untuk melarikan diri dari bencana ini. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Dalam keadaan seperti inilah berita tentang pertempuran di perkebunan gubernur provinsi menyebar, membuat seluruh kota menjadi gempar. Banyak orang tercengang, terguncang, dan tak percaya. Seorang bocah laki-laki berusia 17 tahun, dalam satu gerakan, seorang diri menghancurkan pasukan keluarga Su, bahkan melenyapkan bawahan mereka dan tokoh-tokoh besar lokal yang memilih untuk berdiri di samping mereka. Siapa yang berani percaya hal seperti itu? Bahkan para ahli sekuat Raja Alis Putih dan Viredome tewas dalam pertempuran. Jade Mountain Marquis dan Heaven Brave Marquis adalah tokoh terkenal dan terkenal juga, namun mereka juga telah jatuh. Itu tidak diragukan lagi menakutkan. Saat berita menyebar, faksi besar dan kecil tercengang. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Su Yi mencapai hal seperti itu. Yang pertama menderita dampaknya adalah keluarga Yu, Zhao, Bai, dan Sue, 4 dari klan tingkat puncak kota. Itu sebenarnya agak lucu, belum lama ini, kepala keempat klan ini semuanya jatuh di bawah pedang Su Yi di atas Gunung Barat. Ini membuat klan mereka seperti naga tanpa kepala, memicu konflik internal yang parah. Hanya setelah keluar dari pertumpahan darah yang dihasilkan, keempat klan tingkat puncak memilih pemimpin baru mereka. Namun, setelah semua itu, pemimpin baru keempat keluarga itu jatuh di bawah pedang Su Yi, membuat kursi mereka kosong sekali lagi. Mudah untuk memprediksi bahwa keempat klan akan turun ke putaran perselisihan dan kekacauan lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak pertumpahan darah yang akan terjadi sebagai akibatnya. Pertarungan di tanah gubernur provinsi juga membuat faksi lain terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka menyadari sesuatu yang penting. Informasi tentang pesta teh Gunung Barat telah ditutup. Tidak ada yang berani memastikan bahwa Su Yi lah yang telah membunuh Qin Changshan, Yue Changyuan, dan yang lainnya. Meskipun beberapa orang curiga itu adalah Su Yi, bagaimanapun juga, tidak ada bukti. Selain itu, Su Yi terlalu muda, baru 17 tahun, dan pada saat itu, dia hanya berada di alam akumulasi Qi. Jadi, meskipun beberapa orang mencurigainya, jauh lebih yakin bahwa Su Yi tidak mungkin bertanggung jawab atas pembantaian di puncak Gunung Barat. Namun sekarang, saat tirai jatuh pada pertempuran di kursi pemerintah provinsi, semua laporan menunjuk ke Su Yi. Akibatnya, semua orang tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Su Yi bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian seperti Raja Alis Putih dan Raja Viredome, mengapa dia tidak bisa membunuh semua orang itu di pesta teh? Saat berbagai faksi menyimpulkan kebenaran dari masalah ini, seluruh provinsi menjadi gempar yang lebih besar. Di ibu kota provinsi, nama Su Yi memenuhi udara. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia hanyalah murid buangan dari Blue River Sword Manor, bahan tertawaan kota Guangling, namun sekarang, namanya mengguncang seluruh provinsi Kekaisaran. Su Yi, Su Yi, Su Yi. Di provinsi Kekaisaran saat ini, nama itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Namanya ada di bibir seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan dia menjadi subjek pembicaraan yang tak terhitung jumlahnya dan kegemparan yang meluas. Jelas bahwa, seiring berjalannya waktu dan berita menyebar ke seluruh negeri, setiap seniman bela diri di Zhou Agung akan mengetahui namanya. Lagi pula, 2 dari 9 Raja Non-Zhou dan 2 dari 18 Markis Non-Zhou telah gugur dalam pertempuran hari ini. Su Yi telah membunuh mereka berempat sendiri. Ini saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh bangsa, menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. House of Waveswept Rocks, Su Yi duduk di kursi anyamannya, dengan hati-hati membersihkan Mortal Edge. Pedang ini hanya memiliki sedikit spiritualitas, tetapi baginya, baik nama pedang maupun proses pembuatannya memiliki makna yang luar biasa. Apa arti nama Mortal Edge? Saya memasuki dunia fana dan menajamkan hati saya seperti ujung pedang saya. Ini adalah cerminan dari kondisi mental Su Yi saat membangkitkan ingatan akan kehidupan masa lalunya. Selanjutnya, Mortal Edge adalah pedang pertama yang dia tempa setelah bereinkarnasi. Untuk dirinya saat ini, kekuatannya tidak layak disebutkan, tetapi ingatannya telah tertanam jauh di dalam hatinya.
Dentang. Setelah beberapa saat, Sui mengangkat Mortal Edge yang baru dibersihkan ke udara. Dia menatapnya dengan saksama untuk beberapa saat sebelum menyimpannya di dalam liontin batu giok hitamnya. Paman Su, minum teh. Zheng Muyao berdiri dengan patuh di samping, membawa teh yang baru diseduh. Wajah mungilnya yang berbentuk sempurna berseri-seri dengan gembira. Sekembalinya, Sui memberitahunya bahwa dia sudah menangani semua pasukan keluarga Su yang ditempatkan di ibu kota provinsi. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tidak lama kemudian ayahnya muncul dari penangkaran dan mendapatkan kembali posisinya semula. Ketika dia mendengar ini, Zheng Muyao sangat bersemangat sehingga dia merasa seperti sedang terbang. Waktu yang lama berlalu sebelum dia berhasil tenang. Dan sikapnya terhadap Sui menjadi sangat memuja dan penuh kasih sayang. Hanya karena dia tahu itu tidak pantas maka dia menahan keinginan untuk memeluk dan menciumnya. Paman Su ini terlalu menyenangkan gelombang. Paman Su, bagaimana kalau aku memijat bahumu? Ketika dia melihat Sui menerima secangkir teh, Zheng Muyao mengajukan diri untuk pelayanan lebih lanjut. Dia mengulurkan jari-jarinya yang panjang dan ramping dan mulai bekerja menggosok bahunya. Mengapa Sui menolak? Meskipun Cha Jin sementara tidak berada di sisinya, memiliki rubah kecil yang cantik dan tersenyum menjaganya sudah cukup untuk menghangatkan hati dan memanjakan mata. Inilah yang mereka maksud dengan pesta untuk indera. Tak lama kemudian, Musi, Shen Jiusong, Chen Zheng, dan yang lainnya tiba di House of Wafewe Prox, membawa 3 kepala berdarah yang menetes. Mereka milik Xia Houlin, Pei Wensan, dan Yue Qing. Selain itu, mereka menempatkan rampasan yang telah mereka rampas dari mayat ke dalam kotak besar. Sui berpikir sejenak, lalu memerintahkan, aku harus menyusahkanmu untuk membakar kepala menjadi abu. Anda bisa memasukkan ketiganya ke dalam guci yang sama. Shen Jiusong segera pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sui kemudian melirik Musi dan teman-temannya. Jangan bilang kamu datang ke ibu kota provinsi kekaisaran karena kamu mengantisipasi sesuatu seperti ini akan terjadi. Musi menanggapi dengan tawa hangat. Kamu benar, kami tidak datang ke sini untuk ini. Kami kebetulan hadir untuk itu. Sui mengangguk. Apapun alasanmu, kamu membantuku hari ini. Saya akan mengingat bantuan ini. Musi menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Su, Anda salah paham. Kami datang ke sini untuk urusan lain. Bisnis apa? Musi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku ingin membentuk aliansi. Jika Anda setuju, kita semua akan memiliki nafas dan cabang yang sama. Kita akan menjadi saudara seperjuangan, dan kita akan maju dan mundur bersama. Beri aku alasan, kata Sui sambil berpikir. Musi terdiam sebentar, lalu berkata terus terang, untuk kultivasi kita, dan untuk melarikan diri dari kehidupan mengejar keuntungan kecil di dunia duniawi. Dia berhenti, lalu menghela nafas dengan penuh emosi, setelah apa yang kami alami di Blood Thistle Yao Mountain, kami semua menyadari bahwa semakin banyak kejadian aneh, tidak diketahui, dan berbahaya pasti akan muncul di benua Azure dalam waktu dekat. Jika kita mengambil kesempatan untuk membentuk aliansi terlebih dahulu, ketika bahaya datang, setidaknya kita tidak lengah dan tidak siap. Sui tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Puyi, Jiang Tanyun, dan Lu Zhangfeng. Pada akhirnya, dia mengembalikan pandangannya ke Musi dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu tawarkan padaku? Menurut Anda mengapa Anda layak membentuk aliansi dengan saya? Musi tidak banyak berpikir. Saya percaya Anda telah menyadari bahwa saya memiliki rahasia luar biasa tentang diri saya. Orang lain mungkin melihat saya diberkati oleh keberuntungan, tetapi meskipun tidak ada yang mengetahuinya, semua rahasia saya berasal dari kuil harta karun Gunung Yao. Itu adalah hasil dari keberuntungan yang saya peroleh secara kebetulan saat menjelajah. Sui tidak mengharapkan itu. Kuil harta karun Gunung Yao adalah salah satu dari 8 gunung besar Yao yang pernah dia dan Ning Xihua diskusikan. Rupanya, ada reruntuhan jauh di dalam pegunungan, reruntuhan yang mengingatkan pada kuil harta karun yang telah lama ditinggalkan. Setiap hari, saat malam tiba, teratai hitam yang aneh dan tidak wajar bergoyang di langit, ratusan dan ribuan jumlahnya. Mereka diiringi dengan nyanyian yang tidak jelas. Kedengarannya seperti sutra, tapi sama menakutkannya dengan lolongan serigala dan ratapan hantu. Ning Xihua pernah melihat tontonan ini dari jauh. Dia melihat Yaoqi memenuhi langit di atas kuil, membubung ke awan. Dari waktu ke waktu, dia melihat sekilas parade hantu di tengah kegelapan. Itu aneh dan menakutkan sampai ekstrim. Sui tidak akan menyangka bahwa, pertemuan kebetulan, Musi terhubung dengan kuil harta karun Gunung Yao. Apakah Anda mengatakan bahwa liontin darah suci roh sejati Anda berasal dari kuil harta karun Gunung Yao? Tanya Sui. Liontin darah suci roh sejatiku. Musi sejenak tertegun. Kemudian, matanya menyala dengan cahaya aneh. Aku tidak pernah mengerti asal-usul liontin giok ini, tapi sepertinya kamu sudah lama mengetahui beberapa petunjuk. Dia tercengang, dan dia merasa sulit untuk tenang. Sama sekali tidak aneh kalau kamu tidak tahu, kata Sui.
Cara Musi memandang Su Yi telah berubah secara halus. Aku tidak akan berbohong padamu. Saya memang menemukan liontin batu giok ini jauh di dalam kuil harta karun Gunung Yao, dan saya dapat memastikan bahwa misteri dan peluang yang belum diketahui tetap ada di sana bahkan sampai sekarang. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, aku bisa membentuk aliansi denganmu, tapi aku akan menjadi pemimpinnya. Jika itu bisa diterima olehmu, tentu saja aku tidak akan hanya mundur dan menonton saat kamu menghadapi masalah di masa depan. Musi sempat tertegun, tapi kemudian, dia tersenyum. Itu wajar saja, saya tidak mungkin begitu sombong untuk berpikir merekrut Anda ke pihak saya atau memerintah Anda. Puyi, Jiang Tanyun, dan yang lainnya juga tersenyum. Mereka merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Mereka secara alami juga tidak keberatan. Kesempatan untuk berdiri di kam yang sama dengan Su Yi sudah cukup. Ketika Chen Zeng dan Shen Jiusong melihat ini, mereka dalam hati sangat gembira. Mereka sudah lama memenangkan persetujuan Su Yi, dan mereka sudah melihat diri mereka sebagai sekutunya. Aliansi Musi dan yang lainnya berarti bahwa mereka juga telah menaiki kapal besar, yaitu Su Yi. Karena mereka berada di sisinya, wajar saja jika mereka senang melihat sekutu Su Yi bertambah. Namun, Su Yi agak penasaran. Kalian semua sangat sadar bahwa aku sudah berkonflik dengan keluarga Su, tapi kalian masih ingin menjalin aliansi. Apa kau sama sekali tidak khawatir? Chen Zeng sudah lama menanyakan pertanyaan ini kepada mereka. Ketika dia mendengarnya, dia tersenyum dan mengulangi semua yang dikatakan Musi dan yang lainnya sebelumnya. Su Yi akhirnya mengerti. Zeng Muyao berdiri di samping menonton. Terlepas dari dirinya sendiri, dia merasa linglung, dan pikirannya mengembara. Ketika dia pertama kali bertemu Su Yi, dia melihatnya hanya sebagai salah satu dari pengikut Pangeran ke-6, meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun sekarang, dia tiba-tiba menyadari betapa kekanak-kanakan dan konyol persepsi awalnya tentang dia. Musi, yang termuda dari 9 Raja Non-Zhou Agung, Cloud Light dan Marquise Spirit Martial, Tetua Agung dan kedua Akademi Kongtong, dan Tetua Agung Akademi Starcliff. Setiap dari mereka adalah sosok yang sangat berpengaruh dan menonjol, namun mereka semua telah memilih untuk berdiri di kubu Su Yi. Jika dia menambahkan Master Istana Ning Xihua dari Akademi Asal Surga, berapa banyak aliansi yang sebanding yang ada di Zhou Agung? First Immortal of the Sword, Chapter 260. Ketika Ning Xihua turun di belakang Blue Escale Eagle-nya, kelompok yang berkumpul di House of Waveswap Rocks tanpa sadar melirik dua kepala terpenggal di tangannya. Setelah itu, Shen Jiusong, Chen Zeng, dan yang lainnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Dari dua kepala itu, salah satunya milik wakil kepala Istana Akademi Jixia, Tao Zeng. Yang lainnya milik wakil kepala Istana Mo Huakue dari Watermoon Academy. Status mereka mungkin lebih rendah dari Ning Xihua, tapi mereka berdua masih Grandmaster terkenal. Selanjutnya, mereka datang ke Heaven's Origin Academy sebagai perwakilan dari akademi masing-masing. Namun sekarang, Ning Xihua telah membunuh mereka berdua tanpa kesopanan sedikitpun. Siapa yang tidak terkejut? Rekan Taois, apakah kepala ini layak dipersembahkan? Ning Xihua berjalan, melirik Su Yi yang duduk, dan menyeringai. Mereka bukan anggota keluarga Su, kata Su Yi. Mereka tidak layak. Ning Xihua mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Saat dia berbicara, api yang terbentuk dari kekuatan astral menyala di ujung jarinya, membakar kedua kepala yang terpenggal menjadi abu. Abu mereka tersebar ke angin. Yang lain langsung mengerti. Sepertinya Ning Xihua telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan dengan Akademi Jixia dan Watermoon, dan memang, dia melakukannya. Namun, tujuan sebenarnya adalah membuat posisinya sangat jelas bagi Su Yi. Ketika Puyi, Jiang Tanyun, dan Lu Zhangfeng menyadari niatnya, mereka semakin senang bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Su Yi. Bahkan Ning Xihua yang perkasa dan misterius telah berusaha keras untuk memperjelas posisinya. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa, di matanya, baik akademi yang dia sakiti maupun keluarga Su dari Jade Capital sama pentingnya dengan berdiri di samping Su Yi. Tak lama kemudian, Ning Xihua mengetahui aliansi mereka yang baru terbentuk. Untuk sesaat, dia tertegun, tapi kemudian dia mengerti. Dia sama sekali tidak terkejut. Setelah semua yang mereka lalui di Blue Thistle Yao Mountain, setelah menyaksikan Su Yi membunuh Hua Liuye dan gadis suci Deathbringer's Gate, siapa yang bisa gagal untuk menyadari betapa menakutkannya metode Su Yi? Inilah perbedaan antara kultivator sejati dan seniman bela diri biasa. Dan semua orang yang hadir tahu bahwa, selama penghalang spasial bersembunyi di kedalaman Gunung Blue Thistle Yao, hanya dalam 3-5 tahun, para pembudidaya dari dunia lain akan menyeberang. Ketika saatnya tiba, apalagi Zhou Agung, seluruh benua Azure akan jatuh ke dalam kekacauan dan pertumpahan darah. Membentuk aliansi dengan Su Yi, seseorang yang melihat para pembudidaya dunia lain itu sebagai mangsa, dan bergabung dengannya sebelum penyerbu tiba tidak diragukan lagi adalah pilihan paling bijak yang bisa mereka buat. Yang terbaik adalah bersiap menghadapi cuaca buruk sebelum hujan mulai turun.
Tentu saja, setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Membentuk aliansi dengan Sui sekarang berarti menerima risiko menyinggung keluarga Su dari Jade Capital. Namun, jelas bahwa mereka semua sudah mengambil keputusan. Dengan kecerdasan dan pengalaman mereka, tidak mungkin mereka gagal menyadari implikasi dari keputusan ini. Saya tidak akan menyangka bahwa bahkan seseorang yang setinggi dan sombong seperti Raja Penakluk Gunung akan memiliki kebijaksanaan dan semangat yang begitu luas. Ini benar-benar di luar dugaanku, tatapan Ning Xihua menyapu halaman, dan dia merasa agak emosional. Dia memahami Sui lebih baik daripada yang lain, dan dia secara alami sangat sadar bahwa pilihan mereka untuk bergabung dengan Sui tidak berbeda dengan menggenggam keberuntungan besar. Dengan kata lain, Sui mewakili sebuah peluang. Dengan memilih untuk berdiri kokoh di kemahnya, mereka secara efektif menaiki perahu yang akan membawa mereka ke jalur kultivator sejati. Musi adalah yang termuda dari raja-raja non-Zhou Agung Zhou. Baginya untuk menundukkan kepalanya ke Sui atas kemauannya sendiri memang jarang dan sulit. Tak lama, Zheng Tianhe datang mengetuk. Dia terlihat lebih kurus dan lebih kuyu, dan sosoknya yang tadinya montok menjadi langsing. Namun, dia bersemangat tinggi, dan wajahnya cerah karena kegembiraan dan kegembiraan. Saat dia melihat Sui, dia kehilangan kendali atas emosinya dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika Sui tidak melambai dan memotongnya, Zheng Tianhe kemungkinan akan pergi lebih lama. Ketika dia melihat ayahnya, Zheng Muyao benar-benar rileks, dan wajahnya yang cantik tersenyum cerah. Sui tidak pernah menyukai kebisingan atau keramaian, jadi setelah mengobrol sebentar, dia bangkit, lalu kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Ketika sekutunya melihat ini, mereka dengan hormat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tak lama kemudian, House of Waveswap Rocks yang sangat besar mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Lantai 2 pavilion, Sui membuka kotak yang dibawa Musi dan yang lainnya. Di dalamnya ada barang-barang yang ditinggalkan Xia Houlin, Yue King, Pei Wensan, dan berbagai Grandmaster. Ada senjata spiritual, material, obat-obatan, dan berbagai barang lain yang berhubungan dengan kultivasi. Semuanya berharga dan luar biasa. Lagi pula, yang mati semuanya adalah ahli yang berpengaruh. Barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak mungkin kurang. Minumlah obat-obatan spiritual. Bahkan yang terburuk dari mereka adalah tingkat 3, sedangkan yang terbaik dari semuanya adalah 2 batang ramuan spiritual tingkat 5. Mereka masing-masing adalah Morning Rain Spirit Ginseng dan Five Color Poria. Mereka bahkan lebih berharga daripada persik api yang murni. Bahan dan senjata spiritual termasuk beberapa harta juga. Singkatnya, panennya kali ini sangat besar. Lebih penting lagi, itu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak ada apa-apa untuk itu, selama 2 hari yang dia habiskan untuk berkultivasi jauh di dalam jurang di Blue Thistle Yao Mountain, dia telah menggunakan semua obat yang terakumulasi dalam proses tempering semua esensi sejatinya menjadi Dao Astral Force dan menjadi seorang Grandmaster. Dan saat menempa pedang kayu dewa musuh di kamp tentara pelat hijau, Sui juga telah menggunakan hampir semua bahan spiritual yang dia miliki padanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, pada saat dia kembali ke ibu kota provinsi kekaisaran, Sui praktis tidak memiliki sumber daya yang tersisa. Dia sekarang adalah Grandmaster tingkat pertama. Selain itu, karena yayasannya jauh melampaui yang lain pada tingkat yang sama, dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Sebenarnya, pada kultivasinya saat ini, hanya obat spiritual dan batu roh tingkat 3 ke atas yang dapat memenuhi pengeluaran kultivasi hariannya. Dengan semua sumber daya ini, saya tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk sementara waktu. Yang mengatakan, jika saya ingin naik ke alam yang lebih tinggi, ini tidak akan cukup. Sui menggosok dahinya. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang seperti Ning Xihua dan Musi semuanya berlari mengelilingi 8 pegunungan Yao besar untuk mencari keberuntungan. Alasan mereka sederhana, semakin tinggi kultivasi Anda, semakin sulit menemukan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Hanya dengan menjelajahi dan mencari keberuntungan, Anda dapat menemukan sumber daya yang cukup untuk melanjutkan kultivasi Anda. Selain berbagai sumber budidaya dan senjata, ada juga sejumlah benda lain-lain. Sebagian besar tidak layak untuk diperhatikan, tetapi ada satu yang menarik perhatian Sui. Itu adalah patung Buddha seukuran telapak tangan. Sosok itu duduk dalam posisi lotus, tangan di atas perut dan jari-jarinya menyatu, membentuk segel dharma seperti teratai. Ciri-ciri patung itu tidak jelas, tahun-tahun telah mengambil korban yang jelas. Namun, dari garis besar patung itu, terlihat jelas bahwa Buddha itu masih muda, dan ekspresinya khusyuk, tegak, dan mengesankan. Seekor naga menyandarkan kepalanya di bahu pemuda itu, tubuhnya melingkari punggungnya. Naga itu juga tidak jelas. Sekali melihat kondisinya, dan terlihat jelas bahwa sisik, kumis, tanduk, dan detail lainnya sudah tidak utuh lagi. Seekor naga sejati melingkari tubuhnya, tangan membentuk teratai dharma, dan udara yang agung dan agung melekat di sekelilingnya. Bukankah ini naga penjinak arahat yang legendaris? Saat Sui merenung, dia mengambil patung itu,
hanya untuk tangannya jatuh. Yang mengejutkan, dia tidak bisa mengangkatnya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tertegun. Dia mengedarkan basis kultivasinya, dan baru kemudian dia berhasil mengangkat patung itu. Tidak heran itu sangat berat. Pantas saja ukurannya sebesar telapak tangan, namun beratnya 3000 kati. Patung ini sebenarnya ditempa dari tulang roh sejati. Mata Sui bersinar dengan cahaya aneh. Roh sejati adalah burung dan binatang ilahi, lahir dari surga dan dipelihara oleh bumi. Contohnya termasuk Pixiu, Bian, Qionqi, Bifang, Vermilion Bird, dan Xuanwu. Keberadaan level ini juga disebut sebagai binatang ilahi roh sejati. Bahkan di 9 provinsi alam liar, semuanya adalah keberadaan yang sangat langka dan menakutkan, sedemikian rupa sehingga praktis hanya ada dalam legenda. Di masa lalunya, Sui telah mencari ke seluruh dunia, tetapi dia hanya menemukan satu roh sejati, seorang Xuanwu muda. Dia telah membesarkannya di surga yang indah untuk membawa keberuntungan ke tanah miliknya dan menjaga pintu. Kemudian, ketika roh sejati Xuanwu mengalami metamorfosis dan mengambil wujud manusia, Sui menerimanya sebagai murid ketujuhnya, memberinya gelar Xuanning. Sui tidak akan menyangka bahwa sekarang, di alam duniawi ini, dia akan melihat patung yang diukir dari tulang roh sejati. Ini terlalu langka. Sui menganalisisnya secara mendetail, lalu mencoba menggunakan jiwanya untuk merasakannya. Ledakan. Tiba-tiba, gambar naga sejati muncul di lautan mentalnya. Itu membubung melalui awan yang luas dan langit berbintang, masuk dan keluar dari pandangan. Itu sangat masif sehingga bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak redup dan tidak signifikan jika dibandingkan. Aura yang luas dan padat melonjak di sekitarnya, dan dikelilingi kabut yang bergulung, membuatnya sulit untuk dilihat. Sui juga samar-samar melihat sosok yang duduk bersila di atas punggung naga, seorang pria berjubah Buddha. Saat tatapan Sui tertuju padanya, dia sepertinya merasakannya. Dia menoleh dan menatap Sui dari jauh. Ledakan. Sebelum Sui dapat bereaksi, pemandangan yang megah, misterius, dan luas itu pecah dan hancur tanpa jejak. Sui tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Seorang biksu yang terbang menembus bintang-bintang di belakang naga sejati. Siapa orang ini? Mengapa? Dalam kehidupan saya yang lalu, saya tidak pernah sekalipun mendengar seorang ahli Buddhis mapan yang mampu menjinakkan naga sejati dan terbang menembus bintang-bintang. Mungkinkah dia naga penjinak arhat legendaris yang dijelaskan dalam teks kuno agama Buddha? Melonjak melalui bintang-bintang, itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli Imperial Realm tidak berani mencoba dengan enteng. Keraguan yang tak terhitung membanjiri pikiran Sui. Dia menatap patung di tangannya. Pria itu duduk bersila, tangan membentuk segel teratai Dharma, seekor naga melilit tubuh bagian atasnya, auranya lurus dan mengesankan. Apakah ini pria yang baru saja saya lihat mengendarai naga melintasi langit berbintang? Sui merenung, dan beberapa saat kemudian, dia mencoba merasakan patung itu dengan jiwanya sekali lagi. Yang membuatnya kecewa, spiritualitas patung itu tampaknya telah hilang sama sekali. Dia tidak bisa lagi merasakan adegan luar biasa yang baru saja dia saksikan. Aku ingin tahu siapa yang meninggalkan patung ini. Saat aku bertemu lagi dengan Raja Penakluk Gunung, aku harus bertanya padanya, pikir Sui dalam hati. Benua Azure adalah dunia biasa. Menemukan patung yang diukir dari tulang roh sejati dan melihat sekilas biksu berjubah putih yang terbang menembus bintang-bintang di belakang naga sejati jelas dan tidak diragukan lagi tidak biasa. Jika dia bisa mempelajari asal-usul patung itu, dia mungkin selangkah lebih dekat untuk memahami rahasianya. First Immortal of the Sword, Chapter 261. Seorang biksu berjubah putih mengendarai naga menembus bintang-bintang. Dengan kemampuan yang saya miliki dalam hidup saya bisa melakukannya juga. Tampaknya kultivasi orang ini belum tentu melampaui Dao mendalam. Mungkin dia seperti saya, seorang ahli dari alam persatuan yang mendalam. Martial Dao, Origin Dao, Spirit Dao, dan Profound Dao. Dao mendalam dibagi menjadi 3 alam, penerangan mendalam, ketenangan mendalam, dan persatuan mendalam. Ketiganya secara kolektif disebut sebagai alam kekaisaran. Jadi, mereka yang melangkah ke Dao yang mendalam dikenal sebagai kaisar. Dan alam persatuan yang mendalam adalah tahap terakhir dari Dao yang mendalam. Itu mewakili puncak alam kekaisaran. Dengan demikian, itu juga dikenal sebagai Imperial Apex Realm. Kembali pada hari itu, Sui telah menggunakan kultivasi Imperial Apex Realm untuk memerintah tertinggi atas 9 provinsi alam liar, dan masa menghormatinya sebagai Sword Master of Abstruse Force. Menarik. Bahkan di Great Zhou, ada 8 pegunungan Yao besar, serta penghalang yang menghubungkan pesawat ini dengan yang lain. Ada liontin giok darah roh sejati Musi, dan kekayaan apapun yang ditemukan Su Hongli di Gunung Yao Shifting Darkest di masa mudanya yang membuatnya menjadi terkenal. Sekarang, ini adalah patung Buddha yang diukir dari tulang roh sejati, dan tampaknya terhubung dengan biksu berjubah putih yang sepertinya dia setidaknya seorang kultivator Imperial Apex Realm, perairan benua Azure jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan.
Untuk sementara, Sui hanya bisa meratap. Tapi kemudian, semakin dalam airnya, semakin besar antisipasinya. Jika benua Azure benar-benar hanya dunia biasa, itu akan menjadi sedikit terlalu membosankan. Dia mungkin harus berusaha keras untuk menemukan cara naik ke dunia tingkat tinggi untuk melanjutkan kultivasinya. Sekarang, ketika situasi aneh dan tidak biasa menumpuk, Sui menyadari bahwa benua Azure bukan hanya dunia biasa saja. Jika dia bisa membuka rahasianya, satu persatu, dia pasti akan mendapatkan banyak keberuntungan dan pertemuan kebetulan di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka ditunda sementara, dalam 3-5 tahun, pembudidaya dari sisi lain penghalang spasial yang disegel di Gunung Blood Thistle Yao pasti akan tiba di sini. Dari sudut pandang Sui, bukankah itu kesempatan sempurna untuk memanen mangsa? Dengan pertemuan kebetulan yang cukup, Sui tidak perlu takut kultivasinya mandek. Setelah merenung lebih lama, Sui menyingkirkan patung Buddha itu. Meskipun pernak-pernik ini tidak lagi memiliki sedikit pun jejak spiritualitas, itu masih ditempa dari tulang roh sejati. Berdasarkan materialnya saja, itu bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari pedang Dewa Abstrus. Pada saat kritis, dia bisa, jika tidak ada yang lain, menggunakannya sebagai tameng. Adapun asal-usul patung itu, ketika dia melihat musi berikutnya, dia akan bertanya tentang mantan pemilik patung itu. Dia kemudian bisa mengikuti jejak mereka dan menyimpulkan berbagai petunjuk. Sui kemudian mengatur barang-barang di dalam kotak dengan tepat. Setelah semuanya beres, dia menyilangkan kakinya dan mulai berkultivasi. Suara mendesing. Kekuatan darah dan kinya melonjak seperti gelombang pasang, menghasilkan irama ritme yang unik di dalam tubuhnya. Hatinya berkobar seperti tungku yang baru menyala. Elemen hati adalah api. Kekuatan ki dan darah seorang kultivator beredar melaluinya, itu adalah inti dari tubuh manusia. Pancaran spiritualnya berwarna merah tua, cerah, bercahaya, dan diresapi dengan kekuatan hidup yang padat dan subur. Saat dia berkultivasi, Sui menelan 5 batang obat spiritual tingkat 3. Kekuatan obat mereka yang melonjak mengalir melalui dirinya, sampai ke ekstremitasnya. Setelah 18 siklus kecil dan 36 sirkulasi besar, dia menyempurnakannya sepenuhnya. Itu akhirnya berubah menjadi kekuatan yang dapat menggali potensi laten tubuh, membangkitkan vitalitas dan esensi tubuh. Kultivasi Sui secara diam-diam meningkat seiring dengan kekuatan hidupnya. Bagi Sui, 4 alam marsial Dao masih berada dalam batas kematian, dan tidak ada hambatan untuk dibicarakan di antara level. Jika dia mau, dia bisa dengan cepat dan mudah masuk ke jajaran leluhur bela diri Xiantian. Tapi bukan itu tujuan dia bereinkarnasi. Cara Sui melihatnya, tujuan inti dari berkultivasi lagi adalah untuk menempa fondasi yang jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Semuanya mengejar tingkat yang lebih tinggi dari Dao Pedang yang tak tertandingi. Contohnya adalah apa yang dia capai di alam akumulasi Qi, kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, meridian tersembunyi yang terbuka, dan kekuatan astral Dao. Dia belum mencapai salah satu dari fondasi ini di Grand Dao di kehidupan sebelumnya. Contoh lain adalah pancaran spiritual 5 warna yang ingin dia pelihara di alam Grandmaster. Waktu diam-diam berlalu. Malam tiba. Ketika Sui terbangun dari meditasinya, dia merasakan perutnya keroncongan. Dia hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Tanpa Cajin di sini, makan pun jadi masalah. Begitu dia memasuki halaman, dia mendengar ketukan di gerbang. Tuan muda, saya telah kembali. Itu adalah suara yang lembut dan menyenangkan, merdu seperti bel, dan nada pembicara mengungkapkan kebahagiaan dan antisipasi. Sui tertegun sebentar. Dia mendekati dan membuka gerbang halaman, dan pemandangan siluet anggun menyambutnya. Dia mengenakan gaun merah muda kalem, dan rambutnya diikat. Dia memakai riasan ringan, dan wajahnya yang berbentuk telur angsa menonjol dari kerumunan manapun. Matanya yang cerah dan berkilau bersinar saat dia melihat sekeliling. Ini adalah puncak kecantikan, wanita paling cantik di generasinya. Itu tidak lain adalah Cajin. Dia membawa sekotak besar makanan di satu tangan dan sebotol anggur di tangan lainnya. Ketika dia melihat Sui, senyum menawan langsung muncul di wajahnya, bibir merahnya melengkung ke atas, dan dia mengedipkan matanya. Tuan muda, kamu pasti sudah mati kelaparan sekarang, kan? Ketika dia melihat bahwa dia tampak sedikit tidak senang, senyum Cajin membeku, dan dia berkata dengan sedikit rasa bersalah, tadi malam, saya berencana untuk kembali, tetapi Tuan Istana Ning mengatakan Anda memiliki urusan penting untuk dihadiri dan saya tidak boleh melakukannya, menyelamu, jadi dia menyuruhku menginap 1 malam lagi. Sebelum dia selesai, Sui berbalik. Cukup, tidak perlu dijelaskan. Cepat dan atur makanan dan anggur. Cajin memperhatikan punggungnya dengan bingung sejenak, lalu mengerutkan bibirnya. Tak lama setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia benar-benar tidak berubah. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali kami bertemu, tapi dia sama sekali tidak terlihat bahagia. Sebaliknya, dia mengeluh bahwa saya datang terlambat. Saya yakin dia baru menyadari betapa hebatnya saya setelah saya pergi.
Jika tidak ada yang lain, saya yakin dia memikirkan saya ketika dia lapar. Saat dia memikirkan ini, semangat Cha Jin melonjak. Dia telah kembali ke House of Waveswept Rocks yang dikenalnya dan bertemu kembali dengan orang yang dikenalnya. Bahkan kiprahnya lebih ringan dan lebih lapang dari sebelumnya. Tak lama kemudian, pesta mewah digelar di samping kolam, dengan Cha Jin di sana untuk mengisi ulang cangkir Suyi secara pribadi. Saat Suyi makan dan minum, dia tiba-tiba merasa bahwa inilah jenis kehidupan yang harus dia jalani. Ketika tidak ada yang menunggunya, dia selalu merasa seperti kehilangan sesuatu. Cha Jin duduk di seberang Suyi, kepalanya bertumpu pada tangannya. Matanya bersinar seperti air musim gugur, dan dari waktu ke waktu, dia mengamati Suyi, ekspresinya lembut dan lembut. Selama beberapa hari yang dia habiskan di Akademi Asal Surga, dia merasa tidak nyaman bergantung pada amal orang lain, dan setiap kali dia mengingat kembali kehidupannya di House of Waveswept Rocks, dia merasa semakin melankolis. Sekarang, duduk di sini bermandikan cahaya matahari terbenam, menyaksikan Suyi makan dan minum, dia merasa seolah-olah dia berdiri di tanah yang kokoh sekali lagi. Semua masalahnya sepertinya mencair. Tiba-tiba, Suyi bertanya, bagaimana kabar Ling Sui? Cha Jin tertegun sebentar. Kemudian, dia berbisik, pada siang hari, saya berencana mengundangnya untuk ikut dengan saya menemui Anda, tetapi kemudian keluarganya tiba di Heaven's Origin Academy. Mereka bilang itu atas perintahmu. Rupanya, Anda menyuruh mereka untuk sementara tinggal di Heaven's Origin Academy, dan mereka harus tinggal di sana sampai hari kelima bulan kelima. Ling Sui memilih untuk tetap tinggal. Dia berkata bahwa begitu keluarganya menetap, dia akan datang ke sini untuk menemuimu. Suyi menjawab dengan anggukan santai. Aku senang selama dia masih mau melihatku. Cha Jin menghela nafas pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa Wen Ling Sui lebih penting bagi Suyi daripada dia. Tapi tidak ada apa-apa untuk itu. Lagi pula, bahkan sebelum dia bertemu Suyi, dia dan adik iparnya. Tidak, dia bukan adik iparnya lagi. Bagaimanapun, dia sudah sangat menyayanginya. Apakah kultivasimu akan menerobos? Saat dia makan, Suyi memegang secangkir teh yang telah diseduh Cha Jin dan bertanya di antara tegukan. Cha Jin langsung senang. Kamu juga tahu, saya memiliki firasat tertentu bahwa segera, saya dapat mencoba masuk ke alam Grandmaster. Suyi berpikir sejenak, lalu berkata, kamu memiliki teknik kultivasi ganda yang aku ajarkan padamu, dan kamu mengolah sutra 9 kedalaman persepsi kekacauan. Kemajuan ini diharapkan. Ganda, kultivasi ganda. Wajah Cha Jin yang menakjubkan langsung memerah. Bulu matanya berkedut, dan dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya, mengalihkan pandangannya. Dalam hati, dia mengeluh, Tuan muda, mengapa setiap kali Anda mengungkitnya, Anda begitu terbuka tentangnya. Larut malam itu, setelah membantu Suyi mandi, Cha Jin baru saja akan pergi saat dia memanggilnya. Tinggallah di sini malam ini. Saya akan menjelaskan kunci untuk berkultivasi di alam Grandmaster, satu persatu. Setelah linglung singkat, wajah cantik Cha Jin memerah padam, dan dia mendengus setuju, selembut agas. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, The Jade Capital, rumah keluarga Su. Su Hongli duduk tegak di gazebo menghadap ke sungai. Cahaya lampu berbintik-bintik menyinari wajahnya, dan dia berkedip masuk dan keluar dari pandangan. Waktu yang lama berlalu dalam kesunyian. Alis Su Hongli sedikit berkerut. Saudara Taois, beberapa bulan yang lalu, putraku yang tidak layak itu hanyalah pemborosan tanpa kultivasi. Mengapa sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh bahkan leluhur bela diri Xiantian. Dan dia masih seorang Grandmaster tingkat pertama. Nada suaranya tenang dan santai, tetapi mengandung kebingungan yang tidak dapat disembunyikan. Su Hongli adalah kepala keluarga Su, dan, bersama guru negara Hong Sensang, salah satu benteng kembar Zhou Agung. Namun, jelas bahwa bahkan dia menganggap transformasi Suyi sangat mengejutkan dan tidak biasa. Sebenarnya, ketika dia menerima laporan tentang apa yang terjadi di Provinsi Kekaisaran, itu mengirimkan gelombang yang mengalir di hatinya. Dalam pertempuran di kursi pemerintah provinsi, 2 Raja Non-Zhou, 2 Markis Non-Zhou, dan seluruh kelompok penembak besar tewas secara brutal. Selanjutnya, Suyi telah membunuh mereka semua sendirian. Pencapaian berdarah ini benar-benar di luar dugaan Su Hongli. Itu juga membuatnya sadar bahwa, bahkan setelah pesta teh Gunung Barat, dia masih meremehkan keturunan yang tidak layak yang sangat dia benci. Seorang tetua berjubah tahu berdiri di samping, memegang kocokan ekor kuda. Ekspresi muram muncul di wajahnya yang keriput, dan dia berkata, ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, selalu ada penjelasan untuk itu. Pada hari kedua bulan kedua, Suyi menggunakan kultivasi realem sirkulasi darahnya untuk menempati posisi pertama di perjamuan gerbang naga kota Guangling. Hari ini, itu adalah hari ke-27 dari bulan lunar ketiga.
Hanya dalam 2 bulan, dia pergi dari alam sirkulasi darah ke tingkat pertama alam Grandmaster, dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian. Kecepatan kultivasi dan kekuatan kultivasinya tidak diragukan lagi mengejutkan, akal sehat tidak cukup untuk menilai dia. Rekan Taois, apakah kamu ingat? Bertahun-tahun yang lalu, bahkan seorang jenius yang menentang surga seperti Raja Featherflock, Yue Xichan, membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk naik dari alam peredaran darah ke alam Grandmaster, tapi Sui. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Hongli mengerutkan kening dan menyuruhnya berhenti. Tidak perlu mengatakan semua itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu saya kesimpulan Anda. Penatua berjubah Tao terdiam sejenak, lalu berkata, saya curiga. Kemungkinan besar Su Yi telah dirasuki. Deklarasi yang mengejutkan. Murid Su Hongli diam-diam menyempit. First Immortal of the Sword, Chapter 262. Kerasukan. Kata ini seperti belati ke jantung, menusuk Su Hongli tepat di dada. Kenangan akan sebuah insiden yang dia tekan jauh di dalam hatinya muncul tanpa diminta ke garis depan pikirannya. Ini membuatnya kehilangan kendali, dan ekspresinya sangat gelap dan muram. Penatua itu langsung terpana, dia tidak menduga bahwa dugaan belaka akan memicu reaksi yang begitu kuat. Taois tua itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, rekan Taois, ini hanya dugaan belaka. Mungkin saja ada misteri lain di balik ini. Su Hongli terdiam beberapa saat, dan ekspresinya berangsur-angsur kembali normal. Matanya acuh tak acuh sekali lagi. Tidak, aku setuju dengan kesimpulanmu. Bahkan jika dia belum dirasuki, dia pasti punya rahasia. Kalau tidak, dia tidak mungkin mencapai kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Dia kemudian bangkit, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap ke langit malam yang jauh. Saya selalu tahu bahwa saya tidak mampu meninggalkan anak Ye Yufei hidup-hidup. Sayangnya, selama bertahun-tahun, saya selalu menahan diri karena fakta bahwa darah saya mengalir melalui pembuluh darah keturunan yang tidak layak itu. Suaranya semakin rendah, dan nadanya semakin serius, dengan rasa dingin yang tak tertahankan. Aku menahan tanganku, dan sekarang, kejadian aneh memang muncul di sekelilingnya. Penatua itu tampak tertegun. Rekan Taois, apakah Anda memperkirakan hal seperti ini akan terjadi? Ekspresi mendung muncul di wajah Su Hongli. Saudara Taois, kamu tidak mengerti. Semua ini berhubungan dengan wanita itu, Ye Yufei. Lupakan, semua itu di masa lalu. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi hari ini, saya semakin yakin akan keputusan saya untuk membunuh keturunan saya yang tidak layak itu. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, nadanya berubah menjadi lebih dingin dan lebih acuh tak acuh, tanpa riak emosi lebih lanjut. Tetua Taois menghela nafas. Kali ini, Su Yi benar-benar menyebabkan bencana yang terlalu besar. Anda awalnya bermaksud untuk memberinya pelajaran dan membuatnya membuka lembaran baru, tapi dia. Sekarang, saya khawatir seluruh Zhou Agung menonton untuk melihat bagaimana keluarga Su menyelesaikan ini. Su Hongli kembali ke tempat duduknya, lalu mencemooh, rakyat biasa tidak tahu apa artinya menjadi seorang kultivator sejati. Saya tidak peduli sedikit pun, terlepas dari apakah mereka di sini hanya untuk menonton tontonan atau apakah mereka memiliki niat lain. Punggungnya diam-diam tegak, dan matanya berkilat seperti kilat. Jadi bagaimana jika saya harus menyandang gelar yang tidak menyenangkan sebagai orang yang membunuh putranya sendiri? Jika saya bahkan tidak dapat menangani hal seperti ini, bagaimana mungkin saya berbicara tentang mengejar Dao? Hati orang tua itu bergetar. Rekan Taois, apakah Anda berencana untuk campur tangan secara pribadi? Su Hongli berkata dengan datar, saya mengatakannya sebelumnya, saya akan memberinya waktu untuk memikirkan semuanya, dan batas waktunya adalah hari kelima bulan kelima. Saya tentu saja tidak akan kembali pada kata-kata saya. Saat itulah seorang petugas tua bergegas masuk dengan kotak perunggu panjang yang tersegel. Yang mulia, ini dikirim ke sini oleh Cloudlight Marquis, Shen Jiusong. Ini surat dari Tuan Muda Su Yi, ditulis oleh Heaven Brave Marquis tepat sebelum kematiannya. Su Hongli menerima kotak perunggu itu, membukanya, dan mengeluarkan surat itu. Pesan di kertas putih ditulis dengan darah. Ketika dia selesai membaca isinya, Su Hongli hanya bisa mendengus. Dia dengan santai memberikan surat itu kepada sesepuh Taois. Saudara Taois, kamu harus membaca ini juga. Ketika sesepuh selesai membaca, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia akan berangkat ke Jade Capital pada hari keempat bulan lunar keempat. Pada hari keempat bulan kelima, dia akan datang ke keluarga Su untuk mengumpulkan persembahan, dan pada hari kelima, dia akan menyapu makam ibunya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa syarat hanya karena dia bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian? Su Hongli berkata dengan tenang, mungkin bocah itu memiliki hal lain yang dia andalkan. Penatua menggelengkan kepalanya. Ibu kota Giok adalah kota harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Tokoh berpengaruh mana yang tidak memiliki beberapa trik untuk diandalkan? Lupakan sisanya, saya khawatir Yang Mulia dan penasihat negara Hong Sen Sang tidak akan hanya duduk dan menonton Su Yi membuat keributan.
Dia benar-benar melihat perilaku Su Yi sebagai membuat keributan. Dari sini, terlihat jelas betapa sedikit perhatian yang dimiliki tetua itu untuknya. Atau mungkin dia melihatmu hanya sebagai salah satu dari 10 leluhur bela diri Xiantian besar. Dia mungkin cukup bodoh untuk berpikir dia bisa bersaing denganmu. Karena itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya Su Hongli. Tidak ada gunanya membahas semua itu. Dia secara terbuka dan berani menulis surat kepada saya, dan dia bahkan memberi saya batas waktu selama sebulan. Tujuannya, tidak diragukan lagi, untuk melawan keluarga Su di sini, di ibu kota Giok, dan melihat seberapa banyak cara yang saya miliki untuk melawannya. Mata Su Hongli dipenuhi dengan rasa jijik yang pekat. Itu hanyalah tipuan kekanak-kanakan. Penatua berjubah tahu berpikir, lalu berkata, lalu bagaimana Anda berencana untuk menanggapi? Su Hongli berkata dengan santai, sebelumnya, saya memberi waktu kepada putra saya yang tidak layak itu untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya, tetapi sekarang, dia berbalik dan memberi saya waktu sebulan kembali. Rekan Taois, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Penatua menggelengkan kepalanya. Hatimu tak terduga seperti kedalaman samudera, orang seperti saya tidak dapat memahaminya. Su Hongli tersenyum. Dia memiliki niatnya, sementara saya memiliki aturan saya. Kami akan melanjutkan sesuai dengan aturan saya. Sampai hari kelima bulan kelima, dia bisa membuat keributan di ibu kota Giok sebanyak yang dia suka. Bahkan jika dia benar-benar muncul di depan pintu kita dan membuat ulah, aku tidak akan mengeksekusinya. Dia berhenti, dan pandangannya membeku. Ketika dia berbicara selanjutnya, nadanya membawa niat membunuh yang keras. Tapi pada hari kelima, aku pasti akan menghabisinya. Membaca yang tersirat, dia berkata, aku bilang aku akan membunuhmu pada hari kelima, jadi aku akan membunuhmu pada hari kelima. Aku benar-benar tidak akan membunuhmu lebih awal, dan aku benar-benar tidak akan membunuhmu nanti. Ini adalah cara berpikir yang benar-benar menghina dan percaya diri, tetapi itu juga merupakan prinsip yang digunakan Su Hongli dalam menjalankan urusannya. Penatua berjubah tahu secara alami memahami implikasinya, dan untuk sesaat, matanya dipenuhi cahaya aneh. Pada hari kelima bulan kelima, apakah ayah dan anak ini benar-benar akan saling membunuh? Tidak, menurut suratnya, Su Yi akan tiba di perkebunan keluarga Su pada pagi hari tanggal 4 untuk mengumpulkan persembahan. Itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah antara dia dan ayahnya. Tapi kemudian, Su Hongli mengatakan dia akan mengakhiri ini pada yang kelima, jadi bahkan jika mereka bertarung pada yang keempat, dia tidak akan melakukan pukulan mematikan. Saat dia mencapai kesimpulan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak bisa tidak berkata, rekan Taois, bukankah menurutmu kamu dan Su Yi agak mirip? Su Hongli tertegun. Saudara Taois, apa maksudmu dengan itu? Penatua mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata, kamu adalah ayah dan anak, dan cara kamu menjalankan urusanmu sangat mirip. Anda masing-masing memiliki aturan sendiri, dan Anda masing-masing memberitahu satu sama lain keputusan Anda, dengan jelas dan terbuka. Anda berdua sangat mendominasi, dan tidak satu pun dari Anda yang mau bermain sesuai aturan yang lain. Su Hongli hanya tertawa datar sebagai jawaban. Bagaimana mungkin kamu membandingkan aku dengan keturunanku yang tidak layak? Ia lalu mengernyitkan dahi. Saudara Taois, ke depan, jangan mengungkit ini lagi. Saya sudah memberinya kesempatan. Sayangnya, dia memilih untuk tidak menghargainya. Sekarang, datanglah hari kelima bulan kelima, saya tidak akan menahan tangan saya sedikit pun, bahkan jika dia bertobat dan berlutut di hadapan saya. Jelas bahwa dia mengira kata-kata tetua itu adalah upaya untuk meyakinkannya untuk menunjukkan belas kasihan karena pertimbangan ikatan akrab mereka. Ketika dia melihat ini, sesepuh tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis dan menggelengkan kepalanya. Tetap saja, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah langit malam yang sama, di istana kekaisaran Jade Capital. Di aula mewah dan gemerlap yang dihiasi dengan emas dan batu giok, guru negara Hong Sensang duduk tegak, mengenakan jubah abu-abu panjang. Dia memiliki penampilan yang khas, dan dia menata rambutnya, dengan jepit rambut giok untuk menahannya. Wajahnya jernih dan ekspresinya lembut, dan dia berdiri tegak sempurna, seperti pohon pinus yang tumbuh dari tebing. Bagian yang paling mencolok tentang dia adalah matanya, yang mengejutkan, mereka bersinar emas redup. Setiap kali dia melihat sekeliling, mereka mengandung kekuatan yang mengintimidasi, seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hatimu dan mengetahui rahasiamu. Yang mulia, masalah ini bukan lagi urusan internal keluarga Su. Menurut pandangan saya, sebaiknya kami mengirim ahli kami dan meminta mereka menyelidiki rahasia Su Yi, kata Hong Sensang. Saat dia berbicara, suaranya menggelegar seperti bel pagi atau gendang sore, bergema di seluruh aula besar. Ada singgasana di tengah aula. Seorang pria berjubah panjang, gelap, berlengan lebar duduk di atasnya. Dia tampan, dan rambutnya yang panjang terurai. Dia tampak muda, namun, saat pandangannya beralih, matanya menunjukkan sedikit perubahan hidup.
Ini adalah kaisar dari Zhou Agung saat ini. Dia duduk di singgasananya, dengan santai dan nyaman, dan menghela nafas. 9 Raja Non-Zhou Agung Zhou telah dikurangi menjadi hanya 7. 18 Markis Non-Zhou kami sekarang menjadi hanya 15. Su Yi ini sebelumnya tidak diketahui, tetapi berdasarkan pertempuran hari ini saja, reputasinya akan mengguncang surga, dan namanya akan menjadi buah bibir setiap seniman bela diri di negara ini. Inilah artinya menjadi terkenal dalam semalam. Hong Sensang berkata, tapi kemungkinan besar dia akan menjadi pertanda bencana dan mengganggu tatanan Zhou Agung. Senyum Kaisar Zhou mendingin, dan dia merenung, pembimbing negara, apakah Anda juga curiga bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada Su Yi? Hong Sensang mengangguk. Di jalur kultivasi, kepemilikan tidak terlalu langka, tetapi untuk mencapainya, setidaknya seseorang harus menjadi ahli spirit Dao. Roh Dao. Kaisar Zhou sempat linglung. Bukankah jalur dunia fana ke level itu sudah lama terputus? Tidak ada pembudidaya spirit Dao di Zhou Agung, kata pembimbing negara. Tapi itu tidak berarti mereka tidak ada di tempat lain. Yang mulia, jangan lupakan hegemon sebenarnya dari benua Azure, Xia Agung. Wilayah mereka pasti rumah bagi para pembudidaya spirit Dao. Xia hebat. Tatapan Kaisar tiba-tiba setajam mata elang. Ada lebih dari 100 negara di benua Azure. Dari mereka, hanya satu yang berkembang melebihi yang lainnya. Itu adalah Xia Agung. The Great Xia adalah hegemon benua yang tidak diragukan lagi. Negara-negara bawahannya sendiri berjumlah lebih dari 50. Desas-desus mengatakan bahwa keluarga kekaisaran Xia besar adalah faksi kultivasi sejati, dalam segala hal. Mereka rupanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi seluruh benua. Sebagai figur otoritas tertinggi dari Zhou Agung, Kaisar Zhou secara alami sangat menyadari betapa kuatnya raksasa seperti Xia Agung. Dibandingkan dengan Xia Agung, Zhou Agung dan tetangganya, Wei Agung dan Qin Agung, seperti negara bawahan biasa. Jika bukan karena fakta bahwa wilayah Zhou Agung terselip di sudut dan bahwa mereka terletak jauh dari Xia besar, kemungkinan besar mereka akan dianeksasi sejak lama. Tapi aku khawatir para pembudidaya spirit Dao dari Great Xia akan meremehkan memiliki seorang pemuda dari Zhou Agung. Menurut saya, keanehan yang menyelimuti Su Yi kemungkinan besar disebabkan oleh hal lain, lanjut Hong Sensang. Jika kita bisa sampai ke dasar ini, kita mungkin belajar dengan baik kekuatan apa yang diandalkan Su Yi untuk tumbuh cukup kuat untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian hanya dalam 2 bulan. Ekspresi Kaisar tiba-tiba tidak terbaca. Pengajar negara, apakah Anda ingat bagaimana, di masa mudanya, kultivasi Su Hongli tumbuh dengan pesat pada pertemuan kebetulan di Gunung Yao Shifting Darkest? Mengapa saya merasa pengalaman Su Yi sangat mirip dengan pengalaman ayahnya? Ekspresi Hong Sensang menjadi agak aneh. Sebelum dia bisa menjawab, Kaisar mengambil keputusan. Kami akan meninggalkan masalah ini untuk diselesaikan oleh Su Hongli. Dia berhenti, lalu tertawa. Selain itu, saya percaya Su Hongli akan memberi saya tanggapan yang memuaskan. Hong Sensang terdiam. Dia mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang situasinya, tetapi dia sangat menyadari bahwa ketika Kaisar Zhou Agung membuat keputusannya, tidak ada yang bisa berubah pikiran. First Immortal of the Sword, Chapter 263. Larut malam, Su Hongli dengan cepat mengetahui sikap Kaisar Zhou terhadap situasi ini. Meskipun Kaisar mengatakan bahwa dia berencana untuk menyerahkan masalah ini kepada keluarga Su, seperti terakhir kali, alis Su Hongli sedikit berkerut. Penatua Taois sepertinya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Keputusan yang mulia untuk tetap tidak terlibat mungkin tampak seperti menunjukkan rasa hormat, tetapi sikapnya agak terlalu dingin. Su Hongli terdiam beberapa saat, lalu berkata, ini adalah konflik antara para pembudidaya dan otoritas duniawi. Di mata saya, otoritas duniawi secepat kepulan asap, dan saya sudah lama berhenti menginginkannya. Namun, di mata yang mulia, saya masih menterinya. Selama dekade terakhir, saya telah hidup dalam pengasingan. Saya jarang keluar rumah, tidak mematuhi perintah, tidak memperhatikan urusan duniawi, dan telah menolak upaya yang mulia untuk menawari saya jabatan resmi dalam banyak kesempatan. Wajar jika dia kecewa, ini inti masalahnya. Saat dia mengatakan ini, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tentu saja, saya juga sangat menyadari bahwa Yang Mulia selalu bertanya-tanya keberuntungan sebesar apa yang saya peroleh di Gunung Yao Shifting Darkest bertahun-tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, Yang Mulia hanyalah satu menjauh dari memasuki Origin Dao, namun langkah terakhir itu telah menggagalkannya selama 3 tahun penuh. Dia masih belum mewujudkan keinginannya. Ketika tetua Taois mendengar ini, ekspresinya berubah. Jangan bilang Yang Mulia menginginkan kekayaan yang Anda peroleh di Gunung Kegelapan Yao untuk dirinya sendiri. Su Hongli berkata dengan tenang, pikiran Yang Mulia tidak begitu mudah untuk dipahami. Jika Anda pikir itu hanya masalah mengingini nasib baik saya khawatir Anda terlalu menyederhanakan masalah ini. Penatua itu mengangguk. Saya sebenarnya sama sekali tidak khawatir. Benua Azure mungkin merupakan dunia biasa, tetapi pada akhirnya, para pembudidaya dan kekuatan yang mereka milikilah yang menguasai dunia ini, bukan otoritas kerajaan duniawi.
Su Hongli hanya tertawa. Saudara Taois, bagaimana jika Anda memegang otoritas kekaisaran duniawi dan kultivasi yang cukup untuk mengintimidasi massa? Lalu bagaimana? Taois tua itu terdiam. Malam itu, Paviliun 10 Arah yang terkenal misterius di depan umum merilis laporan tentang pertempuran di perkebunan gubernur provinsi kekaisaran. Berita ini mengejutkan banyak faksi seolah-olah membangunkan mereka dari mimpi, dan menimbulkan gelombang besar. Malam itu, nama Su Yi bergema di seluruh Zhou Agung. Dia seperti komet yang melesat menembus langit malam, cahayanya yang menyala-nyala menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Paviliun 10 Arah juga mengungkap dan menerbitkan informasi tentang latar belakangnya, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya, seperti batu yang jatuh ke air yang tenang. Beberapa orang terperangah. Dia putra Su Hongli, namun dia menentang keluarga Su. Apa yang terjadi di sini? Yang lain merasa terguncang, dan mereka merasa sulit untuk percaya. Grandmaster berusia 17 tahun sudah menjadi seorang jenius yang sangat mempesona. Siapa yang mengira bahwa Grandmaster muda seperti dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur bela diri Xiantian? Dia benar-benar mengerikan. Raja Alis Putih, Raja Viredome, Markis Huayang, Markis Gunung Giok, Markis Heavendrave. Setiap dari mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang bangsa, namun semuanya dibunuh oleh Su Yi. Astaga, apakah ini berarti bahwa pembantaian di Pesta Teh Gunung Barat juga merupakan perbuatan Su Yi? Baru beberapa bulan yang lalu, Su Yi hanyalah pemborosan tanpa kultivasi, menantu dari keluarga Wen kota Guangling. Sekarang, dia menjadi sosok yang sangat menakutkan hampir dalam semalam. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia ini? Segala macam suara terguncang, terperangah, bingung, dan tidak percaya terdengar. Di seluruh Great Zhou, percakapan serupa terdengar tanpa henti, bergema sepanjang kegelapan malam yang gelap. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri yang terguncang setelah mendengar hal ini? Siapa yang tahu berapa banyak faksi yang menghabiskan sepanjang malam menganalisis catatan kehidupan Su Yi dan pencapaian masa lalunya? Dan mudah untuk memprediksi bahwa, seiring berjalannya waktu, kabar tentang pembantaian Gunung Barat dan pertempuran di perkebunan gubernur provinsi, serta detail masa lalu Su Yi, pasti akan menyebar. Segera, itu akan menjadi pengetahuan umum. Gunung Awan Langit, Pondok Greencliff, malam gelap dan jarak pandang buruk. Jadi, anak itu yang kabur dengan 3 persik api yang murniku. Ge Changling memegang kipas bulu dan duduk di depan tungkupil, tatapan matanya agak aneh. Ini adalah Raja Penelan Surga, seorang ahli yang namanya mengguncang Zhou Agung 30 tahun sebelumnya. Dia adalah seorang penatua kurus dengan udara mistis. Rambut dan janggutnya beruban, tapi matanya sejernih dan secerah mata bayi. Sudah lama sejak dia memperhatikan urusan duniawi. Dia telah menghindari tugas resmi selama bertahun-tahun, malah membenamkan dirinya dalam Dao of Pil Refining. Tapi malam ini, laporan Paviliun 10 Arah mengejutkannya. Ketika dia mengetahui pencapaian Su Yi, Ge Changling tidak bisa tidak mengingat apa yang muridnya, Ge Qian, katakan padanya saat kembali dari Mother Ghost Ridge beberapa saat yang lalu. Seorang pemuda bernama Su Yi telah meninggalkan tanda di prasasti di samping pohon persik api. Pada hari keempat bulan kedua kalender Zhou Agung, Su Yi mengambil 3 persik api dan pergi. Seperti yang diharapkan, semakin banyak situasi yang tidak biasa bermunculan. Ge Changling bergumam pada dirinya sendiri. 30 tahun yang lalu dia pertama kali masuk ke jajaran 10 leluhur bela diri Xiantian besar. Sekarang, praktis tidak ada yang tahu tingkat apa yang telah dicapai kultivasi Ge Changling. Jangan bilang itu seperti prasasti yang saya lihat di Green Ivy Yao Mountain bertahun-tahun yang lalu. Apakah dunia ini benar-benar ditakdirkan untuk mengalami perubahan yang belum diketahui dan mengejutkan? Ge Changling tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Bertahun-tahun yang lalu, dia secara kebetulan bertemu saat menjelajahi salah satu dari 8 pegunungan besar Yao, Gunung Green Ivy Yao. Dia kebetulan menemukan prasasti batu yang rusak. Ada pesan kuno yang diukir dengan paku di permukaannya. Kekuatan yang disegel suatu hari nanti akan membebaskan diri dari bumi. Segala sesuatu yang terbelenggu suatu hari akan lepas dari ikatannya. Peristiwa besar dan pertumpahan darah di hari-hari yang telah lama berlalu akan kembali lebih megah dari sebelumnya. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkan kata-kata itu di atas prasasti. Tahun-tahun telah memudar pada teks, dan simbol-simbolnya tidak jelas, namun masih memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Pada tahun-tahun berikutnya, Ge Changling sering tanpa sadar memikirkan kembali prasasti itu. Itu seperti mimpi buruk yang berkepanjangan, dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepalanya. Sekarang, setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut urusan duniawi, dan setelah mengungkap banyak rahasia yang sangat tersembunyi, Ge Changling samar-samar mengerti, benua Azure sama sekali tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Hanya 8 gunung agung Yao di Zhou Agung yang menyembunyikan banyak misteri menakutkan.
Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dalam dia menyadari bahwa kata-kata yang terukir di atas prasasti itu bukanlah ramalan yang samar-samar. Itu adalah deduksi yang dibangun di atas dasar fakta. Sebelum kabut terbelah, pertimbangkan semua pertanda kejadian yang tidak biasa. Ekspresi Ge Changling berangsur-angsur menjadi serius. Suyi ini, dia tidak diragukan lagi adalah karakter yang tidak biasa, mungkinkah dia salah satu pertanda seperti itu? Setelah beberapa saat, Ge Changling menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini melampaui batas pemahamannya. Dia memiliki kecurigaan dan dugaan, tetapi dia tidak berani memastikan apapun. Meski begitu, setelah mengetahui pencapaian Suyi, dia semakin sadar bahwa kata-kata yang tertulis di prasasti batu itu suatu hari nanti bisa menjadi kenyataan. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, perbatasan barat daya Great Zhou, sebuah kota dekat Gunung Silver Flame Yao. Seorang wanita muda duduk diam di atas tembok kota tak berawak. Dia mengenakan pakaian seputih salju, dan dia memiliki pedang kuno yang diikatkan di punggungnya. Langit di atasnya dalam dan hitam, dan bintang-bintang bersinar. Jangan bilang anak Suyi ini dirasuki oleh seorang kultivator dari dunia lain. Atau bahwa dia memperoleh kekuatan tersegel misterius. Wanita muda itu memegang labu anggur. Dia menyesap sedikit, dan sedikit kontemplasi muncul di wajahnya yang lembut dan lembut. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan labu itu dan bangkit. Dia memotong sosok anggun, menyendiri, dan di bawah cahaya bintang, dia memancarkan cahaya redup, halus, kemerahan, seperti Dewi Bulan. Pedang di punggungnya memberinya lapisan tambahan keganasan dingin. Saat aku kembali dari Silver Flame Yao Mountain, aku akan mengunjunginya. Ketika wanita muda berbaju putih mengambil keputusan, sosoknya bersinar seperti seberkas cahaya halus, dan dia menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Nama wanita muda itu adalah Yue Xichan, tetapi dia memiliki gelar yang lebih gemilang, Raja Aliran Bulu Zhou Agung. Previous First Immortal of the Sword, Chapter 264. Sekte Pedang Naga Tersembunyi. Puncak Verdan Focus Peak. Disinilah Taoist Pineflem, salah satu tetua sekte, berkultivasi. Seorang tetua dengan rambut beruban tetapi mata cerah seperti anak kecil duduk bersila di sebuah bangunan bambu sederhana, ekspresi bingung di wajahnya. Memang ada sesuatu yang aneh terjadi dengan bocah Suyi ini. Tuan, dapatkah Anda menentukan sesuatu? Chang Guoke mau tak mau bertanya, telah lebih terguncang. Jadi, dia datang ke sini secara khusus untuk mencari bimbingan tuannya. Di dalam Zhou Agung, memang ada beberapa tokoh terkemuka yang memiliki pertemuan ajaib. Orang-orang seperti kepala keluarga Su Hongli, guru negara Hong Sensang, Raja Aliran Bulu Yue Xichan, kepala istana Ning Xihua dari Akademi Asal Surga, kepala istana Feng Jianying dari Akademi Starcliff, dan Raja Penakluk Gunung, Musi, kurang dari P lebih besar dari. Daoist Pineflem merenung sejenak, lalu berkata, tapi pertemuan ajaib dan keberuntungan besar mereka hampir semuanya terhubung ke 8 Gunung Agung Yao. Beberapa menerima warisan dari seorang kultivator sejati, sementara yang lain memperoleh harta rahasia atau mewarisi semacam kekuatan misterius, sementara beberapa mengkonsumsi beberapa harta ajaib langit dan bumi. Tapi Suyi berbeda. Saat dia mengatakan ini, tatapan Taoist Pineflem itu dalam dan seketika, dan matanya bersinar dengan kecerdasan. Menurut apa yang baru saja kamu katakan padaku, dia memasuki Blue River Sword Manor untuk berkultivasi pada usia 14 tahun. Pada usia 16 tahun, dia kehilangan seluruh kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen. Semua ini tampak sangat biasa dan tidak terkecuali. Namun mulai hari kedua bulan kedua, dia menunjukkan kemampuan yang aneh, dan sekarang, kurang dari 2 bulan kemudian, dia sudah mencapai yang pertama, tingkat alam Grandmaster. Selain itu, dia dapat dengan mudah membunuh leluhur bela diri Xiantian seperti Raja Viredome. Ini tidak diragukan lagi aneh dan tidak bisa dijelaskan. Ini sudah lebih dari satu pertemuan kebetulan yang bisa dijelaskan. Saya menduga, Taoist Pineflem ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia berkata dengan muram, saya curiga bocah itu telah dirasuki. Kerasukan. Chang Guoke tersentak. Sekte Pedang Naga Tersembunyi adalah tanah suci kultivasi terbesar dari Zhou Agung. Dan tuannya, Taoist Api Pinus, adalah salah satu dari sedikit pembudidaya asal Dao Bangsa, Dewa Bumi Sejati. Untuk kesimpulan seperti itu yang keluar dari mulutnya tentu saja sangat mengejutkan. Tentu saja, mungkin juga ada misteri lain di balik ini. Pikir Taoist Pineflem, lalu berkata, tapi bagaimanapun juga, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Suyi ini dalam masalah besar. Hati Chang Guoke bergetar. Tuan, mengapa Anda mengatakan itu? Ketika seseorang yang luar biasa terjadi, pasti ada alasan di baliknya, kata Taoist Pineflem, tatapannya jernih dan dalam. Suyi baru berusia 17 tahun, tetapi hanya dalam 2 bulan, kultivasinya meningkat dari alam peredaran darah sampai ke alam tungku dalam, dan kecakapan tempurnya menantang surga. Siapa yang mungkin tidak menyadari bahwa dia membawa rahasia yang sangat besar? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika kamu tidak cukup kuat untuk mempertahankannya, memiliki harta yang tak ternilai adalah sebuah kejahatan.
Siapa yang tidak ingin tahu rahasia Suyi? Kultivator apa yang tidak berharap untuk merebutnya untuk digunakan sendiri? Ekspresi Chang Guoke berubah, dia akhirnya mulai mengerti. Tetap saja, dia tidak bisa tidak mengatakan, dengan kekuatannya saat ini, Tuan Muda Su sudah bisa membunuh leluhur bela diri Xiantian. Mengingat situasinya, siapa yang berani menargetkannya? Seniman bela diri biasa dari dunia duniawi secara alami tidak akan berani, kata Taois Pineflem. Tapi jangan lupa, dunia ini masih memiliki keabadian bumi. Bahkan jika kita mundur selangkah, jajaran leluhur bela diri Xiantian tidak kekurangan ahli tersembunyi yang perkasa. Ahli seperti Xia Houlin bahkan tidak bisa mulai membandingkannya, seperti Raja Featherflow, Su Hongli, dan Hong Sensang. Dia mengatakan ini, lalu menatap Chang Guoke. Dan hanya itu yang bisa kita lihat. Di dalam Great Zhou, tidak diragukan lagi ada banyak ahli yang tidak dikenal. Jangan lupa, Deathbringer's Gate, faksi bidat itu, masih bersembunyi di antara kita. Itu, ekspresi Chang Guoke dipenuhi ketidakpastian. Saat itulah suara langkah kaki terdengar, dan sosok King Jin yang tinggi dan cantik mendekat. Dia berjalan masuk, buru-buru membungkuk, lalu menjelaskan dengan kecepatan tinggi, "Tuan, baru saja, wakil kepala istana Si Fengliu mengirim sebuah kelompok untuk sebuah misi. Saya menduga mereka sedang menuju ke provinsi kekaisaran untuk berurusan dengan Suyi." Apa? Chang Guoke langsung tertegun. The Pineflem Daois mengerutkan alisnya. Siapa yang mereka kirim? King Jin berkata dengan lembut, penatua dari pavilion transmisi teks, Lu Dongliu, tetua sekte luar, Li Chang, dan tetua kedua, Liao Yunliu. Chang Guoke langsung mendapati dirinya tidak bisa tetap duduk. Lu Dongliu, dia adalah seorang penatua yang telah terbenam di alam leluhur bela diri Xiantian selama lebih dari 2 dekade, dan akumulasinya sangat dalam. Selanjutnya, dia mengembangkan teknik kultivasi rahasia yang sebenarnya, dia jauh dari sebanding dengan seniman bela diri biasa dari tingkat yang sama. Selain itu, Tetua Agung Li Chang dan Tetua kedua Liao Yunliu dari sekte luar juga merupakan leluhur bela diri Xiantian yang terkenal. Jika mereka semua bekerja sama, mereka dapat bertindak tanpa hukuman dimanapun di kota-kota biasa di Zhou Agung. Taois Pineflem bertanya lagi, apa yang dikatakan Master Sekte? King Jin menggelengkan kepalanya. Master Sekte sedang dalam pengasingan. Aku ragu dia tahu tentang masalah ini. The Pineflem Daois berpikir sejenak, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, Si Fengliu telah terbiasa memiliki Master Jadeklut sebagai pendukungnya. Dia semakin kurang ajar. Tuan Jadeklut, salah satu dari 4 tetua tinggi sekte pedang naga tersembunyi. Dia menduduki peringkat kedua, menempatkannya di atas status Pineflem Daois. Chang Guoke ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tetap menggertakkan giginya dan berkata, "Guru, baik Junior Apprentice Sister King Jin dan saya berutang budi pada Tuan Muda Su." Sebelum dia bisa selesai, Taois Pineflem melambai dan memotongnya. Kami tidak bisa terlibat dalam hal ini. Ada terlalu banyak potensi bencana yang tersisa di sekitar Suyi. Baik keluarga kekaisaran maupun keluarga Su maupun berbagai pembudidaya yang menginginkan kekayaannya tidak akan melepaskannya. Mengingat situasinya, jika kita terlibat, kita hanya akan membawa bencana pada diri kita sendiri. Ekspresi Taois Pineflem tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Dengarkan, kalian berdua. Kedepannya, kamu tidak boleh terlibat dengan Suyi dengan cara apapun." Ekspresi Chang Guoke berubah tak menentu, dan hatinya dipenuhi dengan kekecewaan yang tak terkatakan. "Tuan, bagaimana saya bisa gagal membalas kebaikan orang lain? Bukankah itu tidak pantas?" King Jin juga merasa agak tertahan. Wakil kepala istana Si Fengliu berani mengirim orang untuk berurusan dengan Suyi, jadi mengapa guru tidak berani terlibat juga? Tapi Taois Pineflem hanya berkata dengan tidak senang, "Bodoh. Jangan beritahu saya bahwa bahkan setelah semua yang saya katakan, Anda masih belum menyadari apa pertanda bencana Suyi. Chang Guoke, jika Anda benar-benar mampu, Anda dipersilakan untuk membalas kebaikannya sendiri. Tapi ingat, jika kamu berani melakukannya, kamu tidak akan lagi menjadi muridku." Dengan itu, dia bangkit dan, dengan satu sapuan terakhir dari lengan bajunya, meninggalkan gedung. Chang Guoke berdiri di sana dengan bingung, dadanya naik turun dengan keras. King Jin merasa sulit untuk menanggungnya. Dia berbisik, "Kakak magang senior, guru melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita campur tangan. Bahkan jika kita ingin membalas kebaikan Suyi, kita harus menunggu dan melakukannya nanti." Chang Guoke meliriknya dengan muram. "Junior Apprentice Sister, menurutmu apakah kita harus mundur dan menonton juga?" "Saya," King Jin ragu-ragu, lalu berkata dengan getir, "Aku juga tidak tahu." Chang Guoke terdiam. Bang! The Jade Capital, perkebunan keluarga Su. Yu Qingzi membanting cangkir teh giok merah darah yang indah ke lantai, menghancurkannya. Dia merengut, ekspresi wajahnya sangat muram. Su Boning dengan lembut menghiburnya. "Ibu, mengapa marah karena ini? Bahkan jika Suyi lebih kuat, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lebih lama lagi."
Cara saya melihatnya, dia benar-benar memprovokasi niat membunuh ayah saat ini. Ayah tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk menundukkan kepalanya dan bertobat. Dalam hal itu, ini sebenarnya adalah berita yang luar biasa. Meskipun dia mengatakan ini, hatinya melonjak dengan kepahitan dan kecemburuan yang pekat. Di keluarga Su, dia adalah sosok generasi muda yang paling mempesona. Dia baru berusia 16 tahun, tapi dia maju dengan momentum yang tak terbendung. Dia sudah menjadi Grandmaster, dan dia terkenal di seluruh Jade Capital. Tokoh berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya mengaguminya. Bahkan Kaisar saat ini memujinya, dengan mengatakan, mereka mengatakan seekor anak harimau yang baru lahir sudah bisa memakan seekor lembu. Su Boning tidak kalah dengan ayahnya ketika dia masih muda. Ini adalah pujian yang sangat tinggi. Bahkan Master Jade Cloud, salah satu sesepuh dari Sekte Pedang Naga tersembunyi, mengisyaratkan keinginannya untuk menjadikan Su Boning sebagai murid langsungnya. Meskipun Su Hongli akhirnya menolak tawaran ini atas nama putranya, berita ini masih menimbulkan kegemparan di seluruh Jade Capital dan memicu diskusi luas. Akibatnya, Su Boning telah menarik perhatian generasi muda ibu kota sejak saat itu. Tapi sekarang, putra seorang selir, kakak tiri yang pernah diremehkannya, hanya dalam 2 bulan, tumbuh cukup kuat untuk membunuh bahkan leluhur bela diri Xiantian. Su Boning selalu bangga, jadi ini membuatnya sangat terkejut dan membuat hatinya kehilangan keseimbangan. Untuk sementara, dia merasa kenyataan ini sulit diterima. Namun, dia sangat pandai menutupi emosinya. Paling tidak, di permukaan, dia tampak tenang dan tenang seperti biasanya. Aku hanya tidak akan pernah menduga bahwa anak nakal Jalang Ye Yufei itu akan berubah begitu banyak. Seandainya saya tahu, saya tidak akan begitu berhati lembut saat itu. Aku akan melenyapkannya pada usia 14 tahun, ketika dia pertama kali pergi ke Blue River Sword Manor. Yu Qingzi menggertakkan giginya, dan matanya bersinar dengan kebencian murni. Meskipun tidak ada yang mengetahuinya, sejak Su Yi yang berusia 14 tahun menyelinap keluar dari tanah keluarga dan melarikan diri, dia baru saja menahan keinginan untuk mengirim bawahannya untuk membunuhnya dalam banyak kesempatan. Mengapa? Pada akhirnya, dia memilih untuk tidak membunuhnya. Itu jelas bukan kelembutan hati. Itu karena dia tahu bahwa, jika dia membunuhnya, itu pasti akan membuat Su Hongli tidak senang. Lagi pula, apapun yang dia katakan tentang Su Yi, darah Su Hongli memang mengalir melalui nadinya. Itulah alasan sebenarnya Yu Qingzi tidak berani membunuhnya tanpa izin. Su Boning menarik napas dalam-dalam. Ibu, belum terlambat untuk membunuh Su Yi sekarang. Semakin dia melompat, semakin brutal kematiannya yang tak terelakkan. Jangan marah karena ini, dia tidak layak. Yu Qingzi memantapkan emosinya, lalu menatap putranya dengan lembut. Nak, aku tahu kamu tidak mau melihat putra selir itu mencuri pusat perhatianmu. Tapi yakinlah, bahkan tanpa meminjam kekuatan keluarga Su, aku akan membantumu membunuhnya. Tatapan Su Boning sedikit bergeser, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Akademi Asal Surga, di dalam paviliun di puncak Cakrawala Ilahi, Wen Lingsui memperhatikan dengan prihatin saat kakak perempuannya duduk diam di sana. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kakak, tidak peduli apa, kakak ipar, kakak Su Yi masih mengingat ikatannya dengan keluarga kami. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur agar orang tua dan kerabat kita berlindung di Akademi Asal Surga." Suara wanita muda itu lembut dan penuh kasih sayang. Mereka baru saja menerima kabar tentang pertempuran di rumah gubernur provinsi. Wen Lingzhao bereaksi seolah-olah dia telah mendapat pukulan hebat, dan jiwanya sepertinya meninggalkan tubuhnya. Wajahnya yang sedingin es dan cantik penuh dengan ketidakpastian. Melihatnya seperti ini membuat hati Wen Lingsui sakit. Setelah beberapa saat, Wen Lingzhao sepertinya kembali sadar. Tatapannya berangsur-angsur kembali ke Wen Lingsui, dan dia berkata dengan suara rendah, "Lingsui, katakan padaku. Apakah saya benar-benar salah karena bersikeras memutuskan kontrak pernikahan kami?" Wen Lingsui buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu tidak. Jika itu aku juga tidak ingin menikah dengan orang asing." Tapi apa? Tanya Wen Lingzhao. Wen Lingsui ragu-ragu, lalu berkata, "Tapi kakak Su Yi juga tidak punya pilihan dalam masalah ini. Dia juga menyedihkan, dan pada tahun yang Anda habiskan dengan tekad untuk membatalkan pernikahan Anda bahkan tidak pernah mempertimbangkan bagaimana perasaannya." Semakin dia berbicara, suaranya semakin lembut dan lemah. Sepertinya dia takut melanjutkan akan menyakiti perasaan kakaknya. Tapi sepertinya Wen Lingzhao sudah mengerti. Ekspresinya bertentangan saat dia berkata, "Kamu benar. Saya melihatnya sebagai menantu laki-laki yang tidak baik. Saya tidak pernah menganggapnya serius. Dan karena alasan itulah saya begitu bersikeras untuk mengakhiri pernikahan kami, terlepas dari biayanya. Saya tidak pernah sekalipun memiliki harapan bahwa dia dapat membantu saya dengan cara apapun. Aku bahkan khawatir dia akan menggunakan pernikahan nominal kami sebagai dalih untuk mendekatiku." Ketika dia mengatakan bagian terakhir ini,
wajahnya yang cantik dipenuhi dengan ejekan diri yang pekat. Tapi sekarang, aku akhirnya menyadari bahwa semua yang kukejar dengan keras kepala selama setahun terakhir hanyalah lelucon. Suaranya membawa keputusasaan dan kemurungan tanpa kata. Jangan katakan lagi, kata Wen Lingsui menghibur. Semua itu di masa lalu, dan kakak Su Yi tidak pernah mengingatnya. Anda seharusnya, berpura-pura saja semua ini tidak pernah terjadi. Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Akan luar biasa jika saya bisa melakukan itu. Wen Lingzhao menghela nafas. Dia tidak akan pernah menduga bahwa nama suami yang dia abaikan, pemborosan yang telah kehilangan seluruh kultivasinya, seorang pria yang dianggap lumpuh, hanya 1 tahun kemudian akan mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa memandangnya dari atas, jauh. Di pesta teh Gunung Barat, dia telah membunuh banyak orang hebat, membedakan dirinya dalam semalam. Kemudian, pada pertempuran di perkebunan gubernur provinsi, dia seorang diri menyapu semua yang menghalangi jalannya. Bahkan leluhur bela diri Xiantian yang perkasa menjadi roh pendendam di bawah pedangnya. Semua ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Tapi Wen Lingzhao tahu itu benar. Bahkan Ning Xihua, kepala istana yang dia hormati, melihat Su Yi sebagai sesama Taois. Untuk mempertahankan hubungannya dengan Su Yi, dia bahkan bertindak lebih jauh dengan memenggal kepala tetua Tao Zeng dan Mo Huakue dari Akademi Jixia dan Watermoon, lalu secara pribadi mengirimkannya sebagai hadiah. Dan hanya untuk menghormati Su Yi, Ning Xihua mengizinkan anggota keluarga Wen untuk mencari perlindungan di Heaven's Origin Academy. Semua ini seperti palu besar yang menghancurkan keyakinan dan tekad hatinya menjadi bubur. Baru sekarang Wen Lingzhao menyadari mengapa, ketika mereka bertemu di Akademi Asal Surga belum lama ini, Su Yi memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa suatu hari, dia akan melanjutkan ke tanah keluarga Su dari Jade Capital dan membatalkan kontrak pernikahan mereka sendiri. Dia memang memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu. Bagian yang konyol adalah, pada saat itu, dia melihat itu tidak lebih dari lelucon yang sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba, Wen Lingsui berkata dengan malu-malu, seolah berjuang untuk mengumpulkan keberanian, "Kakak, besok, aku ingin mengunjungi kakak Su Yi." Deklarasi ini membangunkan Wen Lingzhao dari pikirannya yang terpencar-pencar. Dia melihat ekspresi kakaknya yang tidak yakin tapi penuh harapan dan merasakan kepahitan yang tak bisa dijelaskan yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lingsui, kamu sudah dewasa. Di masa lalu, saya khawatir Anda akan mengalami nasib yang sama dengan saya, itulah sebabnya saya sangat ketat dengan Anda, dan mengapa saya bertindak sejauh mencampuri urusan Anda dalam banyak kesempatan. Ke depan, Anda dapat bertindak sesuai keinginan Anda. Lakukan apapun yang kamu suka. Kakak, apakah ini berarti kamu tidak akan menyibukkan diri denganku lagi?" Bulu mata Wen Lingsui berkibar, dan dia tampak agak panik. Ekspresi Wen Lingzhao tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Dia bangkit, lalu dengan lembut memegang bahu Wen Lingsui. "Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Ketika Anda mengalami masalah, Anda selalu dapat datang mencari saya." Wen Lingsui langsung menghela nafas lega, dan dia menunjukkan senyum cerah. "Kalau begitu aku akan tenang. Besok, saya akan pergi menemui kakak Su Yi, tapi saya akan segera kembali. Saya berjanji tidak akan membuat Anda khawatir." Ketika dia melihat betapa bahagia dan bersemangatnya adik perempuannya, perasaan astringen Wen Lingzhao yang tidak dapat dijelaskan meningkat, dan berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menghilangkannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.